penerimaan. Nah, kalau mau laundry yang sudah yang mahal, kelas mahal, dia akan melakukan yang namanya tanda tangan. Pelanggan harus tanda tangan. Seringkali memang ya Jadi tempat penitipan. entah karena apa di tempat penitipan sebulan. Oke lah. Kalau 1-2 ya. Kalau banyak kan emang kesannya wah ini laundry rame banget. Rame banyak nih cucian, padahal barang titipan orang. Betul. Nah, banyak mungkin saya ngelihat teman-teman mungkin bangga dengan laundrynya yang bertumpuk-tumpuk gitu. Assalamualaikum. Balik lagi dengan kami Misteri dan di channel My Life. Yang sekarang emang kita masih ngebahas tentang laundry. Ya. Sebelumnya terima kasih dulu buat followers baru kita. Thank you. Ya, terus itu sedikit seremonial tadi. Terus buat yang sudah kasih komen-komen juga pertanyaan, nanti akan kita jawab mungkin di sesi Q&A. Yeah. Q&A. Q&A, quantum and answer. Question. Ya, Oke. Jadi kita langsung aja nih. Aduh. Kita akan bahas nih ya. Tema kali ini adalah melanjutkan dari yang kemarin sebenarnya ya. Jadi stepannya kita sudah maju ke ini yang 45 nih. 45. Untuk laundry. Jadi kita akan masuk ke tahapan produksi sih, bisa bilang gitu ya. Produksi. Jadi produksi kan kemarin kita jelaskan sudah ada beberapa step di produksi. Nah, ini lebih detailnya lagi. Nah, ini lebih detailnya lagi kita untuk akan produksi. Jadi di produksi itu Pak, tolong dijelaskan produksi itu sebenarnya ada apa saja? Di produksi itu kan kemarin kita jelaskan bahwa ada penerimaan, pencucian, pengeringan, setrika, packing, penyerahan. Ya. Ya. Jadi yang kita akan bahas kali ini adalah step pertama. Ya. Step pertama kita yaitu proses penerimaan laundry dari pelanggan. Jadi bahasa kasarnya itu bikin nota. Ya, menerima pelanggan datang. Jadi apa aja nih yang harus diperhatikan untuk proses penerimaan? Proses penerimaan itu ada beberapa hal yang mesti kita pastikan ada, minimal ada. Jadi mungkin ada step-step yang kita sebutkan ini. Jadi ini step ini mungkin kita banyak kita sebutkan beberapa, tapi mungkin bisa saja di bypass. Cuma ambillah yang penting-pentingnya stepnya. Ya betul. Karena kadang-kadang kalau masih buka sendiri terus nanganin sendiri sih mungkin ada beberapa yang bisa kalau udah dengan karyawan itu mungkin SOP-nya lebih jelimet lah bilang gitu ya. Betul. Jadi untuk proses penerimaan laundry yang pertama kali itu ada di bagian penerimaan pelanggan ya. Pelanggan. Nah, jadi awal itu kan pelanggan datang. Ya kita ucapkan lah selamat datang. Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu, selamat datang Kakak. Tapi nggak usah ganjen-ganjen gitu ya. Enggak kan lagi tren kakak. Oh gitu ya, kakak. Tuh. Biar berasa muda aja gitu sebenarnya ya. Selamat datang Kakak di laundry kami. Ada yang bisa kami bantu? Contoh. Tuh, ada yang bisa kami cuci misalnya. Nah, jadi lebih bagus lagi kalau misalnya ngapal jadi satu nama pelanggan. Oh iya ya, betul. Jadi selamat datang Kakak Bambang misalnya. Selamat datang Kakak. Kayaknya Bambang itu favorit kamu banget. Aku Bambang. Aku curiga. Kalau Agus itu buat aku nggak terlalu. Kayaknya nggak enak ya. Kalau Bambang tuh menurutmu kan. Bambang Gentolet karena mungkin dari zaman kuliah. Jadi selamat datang Mbak Bambang. Ada yang bisa kami bantu. Kayak gitu. Keren dong kayak gitu-gitu tuh. Karena kita ini jasa ya. Kita pasti servisnya. Nah, terus tempat outlet juga mesti diperhatikan rapi. Ya betul, penerimaannya lah paling. Tempat penerimaan juga rapi, artinya tidak berantakan. Nah, banyak mungkin saya melihat teman-teman mungkin bangga dengan laundrynya yang bertumpuk-tumpuk gitu. Ya, ditaruh di depan bertumpuk-tumpuk. Tapi mungkin ada juga yang mengambil
ilmu bahwa dengan bertumbuk-tumbuk itu kesannya rame. bisa Jadi mengundang pelanggan lagi. Iya, wah rame tuh di laundry. Cuma itu. perlu diingat bahwa itu juga bisa mengakibatkan pelanggan berpikir bahwa wah bisa ketukar nih, apalagi Soalnya naruhnya nggak anu ya, nggak rapi. dia ngelihat nggak rapi, nggak Cuma tertata doang, gitu kan. Model dilempar Nah, aja jadi gitu ya. coba diatur biar rapi, mungkin punya rak lah Iya, buat kalaupun dia harus ditaruh di depan, pakaian kotor paling ada nggak rak tertata kotor rapi. istilahnya, tertata rapi dengan ada urutan misalnya gitu. Betul. Nah, Habis itu kalau punya karyawan gitu kan, penampilannya juga harus. penampilan karyawan juga harus rapi. Jangan itu, yang bahasa kayaknya bahasa juga lebih yang sopan. ya. Senyum terus. Pak, laundry Pak. Kamu kabur nggak kalau gitu? Ya, kalau sadis kayak gitu. Mau apa? Laundry. Begitu kan bahaya. Nah, jadi enggak Pak, saya mau ngerampok. jadi yang rapi, yang bagus ya. Terus habis itu kita menanyakan dia mau pakai jasa apa. Ya betul. Jasa kita, misalnya, oh Bapak mau apa? Cuci setrika? Oke. Kita jelaskanlah harga cuci setrika dan tanyakanlah layanan cuci setrika yang kecepatannya misalnya atau misalnya kita punya beberapa servis ya. Bapak mau cuci cuci setrika aja. Saya mau cuci setrika. Kita ada yang layanan ekspres, kilat, ini terus dijelasin ya. Bahkan mungkin sebelum mereka bilang ya. Jadi paling nggak mereka ada tinggal pilih doang. Nah, jadi sekalian juga buat pengetahuan pelanggan bahwa kita juga nerima beberapa macam servis. Nah, jadi begitu sudah kita bikin tahu dia mau ini, kita bikin nota. Jadi yang kita perlu adalah namanya dia. Misalnya belum tahu, kita tanya namanya, terus nomor telepon dan alamat. Nah, kenapa sih nomor telepon dan alamat? Nah, itu karena biar cucian dia kalau begitu selesai, kita bisa telepon dia atau kabarin dia bahwa ini sudah selesai dan dia bisa cepat ngambil. Terus di satu sisi mungkin untuk dari customer melihatnya lebih care aja ya. Tapi sebenarnya di balik itu untuk dari sisi pengusaha laundry kita pengen barang ini cepat jadi duit. Supaya kita nggak jadi tempat penitipan barang. Iya betul, karena seringkali memang ya entah karena apa menjadi tempat penitipan sebulan. Oke lah, kalau 1-2 ya. Kalau banyak kan emang kesannya wah ini laundry rame banget. Banyak nih cucian, padahal barang titipan orang semua. Jadi jangan bangga kadang-kadang ya banyak barang di laundry itu. Jangan-jangan itu barang titipan. Jadi di nota itu harus ada nama, alamat, nomor telepon. Alamat misalnya dia nggak mau ngasih ya daerah mana. Ya, jadi karena mungkin saja nama Bambang itu ada Bambang A, Bambang B, Bambang C. Iya, kita bilanginnya jelas. Selain Bambang A, kita tulis juga alamat. Iya, jadi ini beda. Pak buat menandain aja, soalnya ada juga namanya yang mirip kayak Bapak. Jadi biar bisa ngebedain, kita kasih tahu aja Bambang. Di sini saya Ponorogo gitu. Di sini saya nggak menjelaskan secara aplikasi ya. Aplikasi artinya pakai yang sistem komputer atau apa, jadi saya anggap ini manual. Cuma nanti kalau aplikasi ya tinggal penerapannya ya tinggal pakai HP, pakai komputer ya, cuma bedanya yang gitu aja gitu. Iya, nggak jauh beda dengan manual sebenarnya, cuma lebih terdata aja, tertata gitu. Terus satu lagi nih yang penting nih yang kayaknya sering lewat dan juga bikin jadi kayak apa ya, apa sih namanya tuh, apa sih yang bikin kita jadi rugi? Jadi kita pelanggan komplain atau apa-apa. Nah, itu adalah yang sering itu syarat dan ketentuan kita tidak sebutkan. Kita tidak jelaskan juga. Jadi kalau misalnya kayak di saya itu sering saya bilang kalau ada spray itu bukan hitungan kiloan di ini, terus selimut juga di luar. Jadi kalau seandainya tahu-tahu di dalam itu ada, ya kita akan anggap kita bikin nota baru. Kita gitu, abaikan nota ini. Nah, paling enak sih sebenarnya bikin suatu mungkin tulisan yang besar di belakang ini, misalnya di belakang sini, jadi besar pelanggan itu misalnya langsung membaca. Jadi misalnya kalau luntur tidak diganti atau apa-apa bla 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 bla, nah itu tergantung kebijakan masing-masing. Makanya saya nggak jelaskan
apa sih harus isinya kebijakannya ya, kebijakan yang syarat dan ketentuan yang kalian terapkan di laundry kalian untuk meminimalisir istilahnya mungkin kehilangan, kerusakan, kelunturan. Itu kan kerugian juga buat itu yang buat pengusaha laundry kalau misalnya diabaikan gitu ya. Terus habis itu biasanya juga ada yang ngecek, ngitung baju. Ya, proses penghitungan baju, misalnya baju kaos ada berapa, ini atau tuh. Nah, itu biasanya ada yang di depan klien, ada yang enggak. Ada yang enggak. Kadang-kadang kan klien jadi bebas, terserah. Waktu saya udah langsung aja gitu. Itu terserah kalian. Gimana enaknya, lebih banyak prosedur, lebih bagus sebenarnya. Agak lebih aman gitu. Jadi dia tahu bahwa kita ngitung 16, dia akan terima 16 gitu. Dan dia tahu di depan bahwa oh ya 16 gitu. Nanti nggak mungkin dia di belakang bilang 17. Itu jadi penerimaan. Nah, kalau mau laundry yang sudah yang mahal, kelas mahal, dia akan melakukan yang namanya tanda tangan. Pelanggan harus tanda tangan. Di surat perjanjian. Biasanya. Di nota itu syarat dan ketentuan. Jadi syarat dan ketentuan. Seperti saya dulu pernah nyuci di 5 asek atau setengah asek ya. Itu tuh saya harus tanda tangan bahwa kalau jaket saya ini rusak karena proses pencucian, saya tidak akan menuntut bla 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 sampai noda yang tidak bisa hilang. Itu tanda tangan. Jadi kita tidak bisa, kita tidak bisa ngeklaim dia. Iya betul. Jadi pelanggan nggak bisa menuntut pertanggungjawaban. Cuma mungkin buat laundry baru yang mungkin pelanggannya yang kiloan susah juga menerapkannya. Cuma ya itu ada. Dia bukan tidak ada. Jadi banyak teman-teman nanti mikir wah nggak ada nih, gitu. Ada yang seperti itu. Nah, bisa saja. Jadi nggak usah takut bahwa wah kita ngadain hal yang nggak ada gitu kan. Ternyata ada. Jadi habis itu kita nota usahakan kita rangkap 3. 2, 3, 4 itu lebih bagus. Satu buat pelanggan, kita, itu misalnya untuk dalam proses produksi nanti. Terus mungkin stempel lunas. Iya, betul. Jadi kalau lunas kita stempel lunas. Kalau memang pakai aplikasi ya tinggal set lunas, terima duit berapa, ini berapa. Nah itu tanggal terima, tanggal selesai, jumlah kiloan, total biaya itu harus ditulis juga. Jadi jelas mereka bawa berapa yang ini. Nah kalau misalnya ternyata tidak ditimbang di awal, misalnya basah karena basah atau apa-apa, ya itu kita bilang ini kita terima sementara, ya ini nota sementara. Gitu, misalnya. Ya mesti dibilang dulu di awal, jangan seenak-enaknya gitu. Ya. Terus satu lagi nih tambahan ya, buat kita pengusaha laundry, misalnya ini kita lagi ada promo macam-macam gitu ya, kan pelanggan mungkin nggak tahu. Atau mungkin ngelewatin tuh banner promo di depan gitu kan karena nggak konsen. Itu tuh tugasnya penerima juga loh buat ngasih tahu bahwa Bapak kita ada promo ini mungkin mau dicoba ya, kayak Alfamart lah. Mau tebus murahnya 5.000 lah, sama juga dengan itu. Tawarkan. Sesudah dia sebelum pergi. Walaupun dia mungkin sekarang nggak nyoba, paling nggak tawarkan aja apa yang produk unggulan lah. Ya betul. Sesudah itu nota yang sisanya yang itu ada mungkin disimpan, ditaruh di tempat baju, di kasir, terus macam-macam. Nah itu ada keliling ke proses-proses jadi ada nota untuk produksi atau nota ini. Nah itu pas ngasih itu tergantung SOP masing-masing. Yang jelas harus ada nota. Semakin banyak nota dan karyawan dibikin pusing makin bagus. Ya. Kalau aku sih gitu. Ya. Semakin banyak prosedur semakin bagus. Ya. Kita untuk semakin rendah dicurangi oleh para pegawai. Oh ya, betul. Ya. Oke deh, berarti itu udah lengkap kayaknya ya. Udah lengkap kira-kira untuk bagian penerimaan. Mungkin ada kurang-kurang sedikit ya. Teman-teman bisa tambahin ya. Bisa ditanyain juga. Boleh nggak gini, boleh nggak gitu. Tanya aja di kolom komentar kita. Betul. Ya kan. Apa yang mesti ditambahin gitu kan ya. Ya sekalian sharing-sharing. Sharing lah. Kita kan kita juga nggak bisa dengan apa istilahnya bukan ini baku. Betul baku ininya kita enggak. Seperti apa kalian ya itu
bebas. Nah, di antara semua prosedur itu, ambillah yang menurut kalian memang penting. Seperti apa, itu yang dijalankan. Iya, Bapak. Ya. Berarti ini untuk penerimaan udah dijelaskan secara detail. Nah, untuk kali ini kita udahin dulu ya. Mungkin agak singkat, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting jadi part 5 kita selesai dulu sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan jangan lupa like dan subscribe, follow kami. Like, subscribe, komen, ya kalau share juga nggak apa-apa. Kalau mau, itu saja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.